Jadi dengar-dengar pemerintah itu mulai melarang pengibaran bendera bajak laut One Piece. Buat teman-teman yang belum tahu One Piece itu adalah sebuah tayangan anime ya dari Jepang yang menceritakan tentang perjalanan atau perjuangan seorang bajak laut gitu untuk mencari kebebasan. Ya, untuk mencari One Piece sendiri sebenarnya itu. Nah, di situ tuh diceritakan bajak laut. Ya, bajak lautnya bukan cuma satu gerombolan, tapi di mana dunia itu dipenuhi dengan bajak laut ya. Ya, masing-masing bajak laut ada yang berkarakter baik, ada yang berkarakter buruk. Ya. Kebanyakan para bajak laut itu ditangkap oleh namanya pemerintah dunia. Ya, karena dianggap memberontak. Nah, kemungkinan asumsi yang seperti itulah yang digaungkan oleh pemerintah Indonesia bahwa dilarang sama sekali mengibarkan bendera One Piece di Indonesia gitu. Nah, saya nggak ngerti maksudnya, apakah berarti pemerintah itu menganggap bahwa tayangan One Piece itu sebagai suatu ancaman terhadap namanya kedaulatan negara, bahwa ada ancaman serius ya. Buat teman-teman yang belum tahu, One Piece itu sebenarnya tokoh utamanya itu adalah bajak laut Mugiwara atau kru topi jerami, yaitu tokoh utamanya adalah Luffy. Nah, Luffy itu kan memiliki karakter pingin namanya kebebasan gitu. Kebebasan dalam arti ya paling sederhana adalah mau melihat teman-temannya itu bisa makan secara puas gitu, merasakan kebahagiaan secara puas dengan cara bisa mengakses makanan sepuasnya gitu. Sesederhana itu. Karakter Luffy yang digambarkan dalam anime One Piece itu adalah karakter yang mencintai kebebasan. Ya, mencintai kebebasan. Jadi apapun yang menghalangi tujuannya untuk mencari kebebasan itu oleh Luffy itu ditentang keras. Di dalam kru topi jerami, yaitu kru yang dipimpin oleh Luffy sendiri itu, mereka memiliki tim yang namanya berjumlah 10 orang ya. Pertama ada Luffy sendiri sebagai kapten dari bajak laut, kemudian ada Zoro, kemudian ada Usopp, kemudian ada Nami, kemudian ada Sanji, kemudian ada Chopper, kemudian ada Franky, kemudian ada Nico Robin, kemudian ada Brook, dan terakhir adalah Jinbe. Ya, sejauh ini yang saya tahu berdasarkan alur ceritanya. Ya, One Piece itu sudah lama sekali ya, bertahun-tahun belum selesai animenya. Ya kan? Bahkan sampai sekarang belum selesai tuh. Nah, para anggota kru topi jerami itu ya memang sangat mendukung apa tujuan mereka masing-masing, dan mereka tidak terikat satu sama lain. Artinya mereka mempunyai tujuan masing-masing. Misalnya sang kapten memiliki tujuannya sendiri, wakil kaptennya yaitu Zoro juga memiliki tujuannya sendiri untuk menjadi bajak laut gitu, dan masing-masing mereka tidak keberatan dengan tujuannya masing-masing gitu ya. Tapi yang di situ adalah kekompakannya. Kita kembali lagi ke apa sih hubungannya dengan pemerintah Indonesia yang melarang pengibaran bendera One Piece itu. Nah, di dalam One Piece itu ada konflik namanya bajak laut dengan world government atau pemerintah dunia. Ya, di situ pemerintah dunia itu di bawah kendali dari namanya Tenryubito atau Dewa Langit ya, yang mengendalikan bagaimana aturan dunia berlaku gitu. Meskipun aturannya sangat tidak masuk akal ya, sangat-sangat tidak masuk akal. Misalnya ya ada orang yang dijadikan budak, mereka itu korup, mereka tidak memikirkan rakyat kecil, mereka itu seenaknya sendiri, membuat aturannya sendiri gitu. Kriminalitasnya itu diabaikan gitu, karena merasa bahwa mereka itu pengendali dunia ya seenaknya sendiri gitu. Nah, di samping itu oposit dari para bajak laut itu selain pemerintah dunia, Tenryubito sama satu Gorosei namanya ya. Gorosei itu adalah 5 tetua yang dipimpin oleh Im Sama namanya. Nah, itu yang memiliki powernya masing-masing. Ketiga inilah yang menentang perkembangan bajak laut untuk mencari kebebasannya, untuk mencari One Piece sendiri gitu ya. Nah, ketiga komponen ini, kalau
world government, pemerintah dunia itu dipimpin oleh angkatan laut, jelas ya, bersama para admiralnya dan lain sebagainya. Kemudian ada namanya Dewa Naga Langit yang disebut dengan Tenryubito. Kemudian ada juga namanya Gorosei sebagai penasihat negara dan lain sebagainya gitu. Mereka sangat menentang perkembangan dari bajak laut yang ingin mencari kebebasan sendiri, yang ingin menguak bagaimana sejarah masa lalu atau sejarah kelam yang pernah terjadi di dunia One Piece gitu ya. Apakah ada sejarah yang disembunyikan, apakah ada sesuatu hal yang dibelokkan, ataukah ada penghancuran massal dan lain sebagainya. Nah, sebenarnya tujuan bajak laut itu terutama bajak laut seperti krunya topi jerami ya, Luffy, itu tujuannya seperti itu tuh ya, karena masing-masing kru kan memiliki kompetensinya berbeda-beda gitu ya. Seperti misalnya Nico Robin di dalam salah satu kru topi jerami itu, dia adalah seorang arkeolog yang otomatis adalah ingin mempelajari sejarah gitu. Basic pengetahuannya adalah tentang sejarah gitu. Jadi Nico Robin itu terobsesi bagaimana ya abad-abad yang lalu, abad kekosongan namanya itu terjadi, ada gejolak, ada apa di sana, ada fenomena apa di sana gitu. Apakah ada sejarah yang disembunyikan? Nah, ternyata benar gitu ya. Banyak sekali sejarah yang disembunyikan di sana. Barangkali ini yang berhubungan dengan bagaimana pemerintah Indonesia itu melarang pengibaran bendera One Piece gitu. Karena mungkin orang-orang yang menginterpretasikan diri sebagai penggemar One Piece itu melihat bagaimana kekacauan pemerintah di Indonesia itu yang dipimpin oleh orang-orang yang tidak kompeten gitu, yang ingin menghidupi dirinya sendiri ya, demi kepentingan diri sendiri, seperti korupsi, penghilangan sejarah atau penyembunyian sejarah gitu. Kemudian ada namanya kriminalitas, kemudian ada permainan hukum, kemudian bagaimana kacaunya para pemerintah itu memanage negaranya dan sebagainya. Itu sebenarnya interpretasi yang mungkin muncul oleh para fans One Piece ya, untuk mengibarkan bendera gitu. Nah, di sisi lain kalau misalnya kita melihat bagaimana ya sebenarnya sebagai fans biasa aja gitu ya, menggemari bahwa oh ya, anime dari One Piece itu menarik sekali gitu perjalanannya, meskipun digambarkan dengan secara tidak sangat proporsional maksudnya ya, di dalam karakternya. Tapi bukan itu permasalahannya adalah para fans One Piece ini, mereka tidak peduli dengan bagaimana karakter yang terbentuk. Misalnya ada manusia raksasa, misalnya manusia dengan tinggi seberapapun gitu, kemudian ada tengkorak, kemudian ada manusia ikan gitu, tidak peduli gitu dengan karakter-karakter yang tidak proporsional itu secara idealnya manusia gitu. Tapi begitulah yang terjadi ya. Di dalam dunia ini kita berada di dalam ketidakberagaman, baik itu secara karakter maupun secara misalnya bentuk fisik gitu ya. Dan itu yang terjadi, ideologinya juga macam-macam gitu. Dan itu yang digambarkan oleh namanya Oda Sensei ya, yang mencetuskan cerita One Piece. Dan itu yang terjadi di dunia real sebenarnya ya. Mau tidak mau yang kita terima adalah seperti itu. Kita masing-masing berbeda. Cuma representasinya mungkin kalau misalnya di kartun atau anime di One Piece itu digambarkan sebagai karakter yang berbeda-beda gitu. Nah, ya kemungkinan sih yang saya tangkap itu kenapa pemerintah Indonesia itu melarang pengibaran bendera One Piece